menang 5-2, Garuda Muda raih emas akhiri penantian 32 tahun. Final SEA Games 2023 yang berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh Selasa 16 Mei 2023 berakhir dengan skor 5-2 untuk Garuda Muda. Indonesia sebenarnya sempat hampir mengunci gelar juara dalam 90 menit pertandingan. Namun, gol di menit injury time timnas Thailand membuat laga harus berlanjut ke babak tambahan karena skor sama imbang 2-2. Baru semenit babak perpanjangan waktu berjalan, Indonesia sukses kembali unggul. Irfan Jauhari memanfaatkan blunder pemain Thailand dan melepaskan tembakan chip ke gawang lawan dengan mulus. Kerusuhan kemudian terjadi setelah itu yang menyebabkan Komang Teguh dan kiper Thailand Soponwit Rakiarat di kartu merah. 2 menit setelah babak kedua perpanjangan waktu berjalan, timnas Indonesia U22 mencetak gol keempat melalui Fajar Fatur Rahman. Di menit ke-120, Beckham Putra mencetak gol kelima untuk Indonesia. Timnas Indonesia U22 pun menang 5-2 dan meraih emas. Kronologi maupun adu jotos di pinggir lapangan. Seperti yang diketahui, terjadi drama yang berlangsung di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah timnas Indonesia U22 gagal menutup pertandingan 2-1 di waktu normal karena Thailand berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir, setelahnya terjadi kericuan di pinggir lapangan. Kericuan itu membuat adanya adu jotos antar dua kubu antara pasukan Indonesia versus Thailand. Kericuan itu bermula dari gol Irfan Jauhari di awal babak tambahan. Pada saat itu kru timnas Indonesia U22 merayakan gol di dekat bench timnas Thailand U22. Sejatinya hal tersebut dilakukan untuk membalas perlakuan pasukan Thailand yang melakukan selebrasi di dekat bench timnas Indonesia U22 saat di menit 90-an. Akan tetapi kali ini kericuan tersebut berujung lebih parah karena adanya pemukulan. Terlihat ada pukulan yang dilancarkan staf pelatih timnas Thailand U22 kepada manajer timnas Indonesia U22 Sumarji. Beberapa pihak pun terlihat beradu pukulan, bahkan ada pemain timnas Indonesia U22 Komang Teguh dan kiper Thailand terlihat adu cekcok. Tak lama kericuan itu pun dilerai oleh pihak keamanan. Hujan kartu merah pun akhirnya terjadi akibat insiden tersebut. Kontroversi gol kedua Ramadan Sananta pada laga timnas Indonesia U22 versus Thailand. Partai final sepak bola SEA Games 2023 antara timnas Indonesia U22 kontra Thailand diwarnai kontroversi. Gol kedua Ramadan Sananta diperdebatkan oleh banyak pihak mengenai keabsahannya. Di babak pertama, Indonesia berhasil unggul atas Thailand. Garuda Nusantara unggul 2-0 berkat sepasang gol dari Ramadan Sananta. Namun, gol kedua Sananta menjadi kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keabsahan gol kedua Sananta itu karena proses terjadinya gol itu dianggap bola fair play. Banyak netizen yang menganggap gol itu seharusnya tidak sah karena itu merupakan bola fair play. Namun menurut law of the game, gol Sananta itu sah. Di law ke-8 IFAB dituliskan bahwa gol yang tercipta dari skenario drop ball bisa dinyatakan sah sebagai gol. Namun syaratnya adalah bola harus 2 kali menerima sentuhan agar gol itu dianggap sah. Dalam kasus gol kedua Sananta, bola sudah 2 kali disentuh oleh pemain Indonesia. Sentuhan pertama datang dari tendangan Rizky Ridho, sementara sentuhan kedua dari tendangan Sananta. Jadi gol itu sudah memenuhi syarat untuk disahkan jadi gol menurut aturan law of the game. Legenda Indonesia menilai kehadiran pemain keturunan sangat membantu. Timnas Indonesia memiliki program naturalisasi pemain keturunan dalam beberapa tahun terakhir. Ini belakang menjadi salah satu fokus program tersebut. Sejauh ini ada 2 pemain keturunan yang sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat dan Elkan Bagot. Sementara 2 pemain keturunan lain, yakni Sandy Walsh dan Saini Patinama siap segera menyusul. Keempatnya diharapkan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Ex-back tengah Timnas Indonesia Firman Syah memiliki penilaian mengenai kehadiran pemain keturunan itu. Ia merasa mereka sangat membantu untuk semakin menguatkan lini belakang skuad Garuda. Sempat dikabarkan hengkang, Saiful Anwar kembali gabung latihan Arema FC. Back jangkung Saiful Anwar sempat dikabarkan ikut gerbong yang meninggalkan Arema FC. Ia tak muncul dalam 2 pekan awal latihan tim berjuluk Singoedan. Selain itu, dia hanya dikontrak 1 tahun sejak musim lalu. Namun hari Senin 15 Mei 2023, dia kembali bergabung dalam sesi latihan. Sayangnya, pemain 28 tahun ini belum bersedia memberikan keterangan terkait masa depannya di Arema. Namun, asisten pelatih Arema, Iputu Gede menyampaikan jika status sang pemain saat ini masih memiliki sisa kontrak. Namun Arema belum memberikan perpanjangan kontrak untuk Saiful pada laga 1 musim depan. Artinya dia belum dapat garansi tetap jadi pemain Singoedan. Tim pelatih Arema ingin melihat kondisinya karena musim lalu Saiful tidak pernah turun di Liga 1 sebab dia mengalami cedera lutut dan naik meja operasi. Jika sampai akhir bulan ini dia memperlihatkan fisik yang bagus dan tidak mengalami trauma, Arema bisa memberikan kontrak baru kepadanya. Persisolo resmi umumkan perpanjangan kontrak pemain asing keduanya.
Sektor pertahanan Persis Solo pada kompetisi Liga 1 musim depan sudah dipastikan memiliki satu pemain asing. Pasalnya kontrak bek asing asal Brazil, Jamerson da Silva resmi diperpanjang. Manajemen Persis Solo mengumumkan bahwa Jamerson da Silva mendapatkan perpanjangan kontrak dengan durasi 1 musim. Artinya bek yang akrab disapa Jaime ini bakal bertahan bersama Laskar Samber Nyawa hingga musim 2024. Direktur olahraga Persis Solo Edwin Klok menjelaskan Jaime merupakan salah satu pemain berpengalaman yang memperkuat Laskar Samber Nyawa pada musim lalu. Selain itu, ada sederet kemampuan lain yang membuatnya dipertahankan selama memperkuat tim asal Kota Bengawan pada Liga 1 musim lalu. Bek berusia 33 tahun ini memang menjadi salah satu nama yang menjadi pemain yang paling diandalkan di lini pertahanan Persis. Buktinya Jaime menyatatkan 26 penampilan, hanya ada satu laga di mana ia tampil sebagai pemain pengganti. Selain itu, Jaime hanya absen saat mengalami cedera dan mendapatkan larangan bermain akibat akumulasi kartu. Alasan Amrizal Umanailo gabung Persita. Persita Tangerang kembali mengumumkan perekrutan pemain jelang Liga 1 2023-2024. Terbaru pendekar Cisadane secara resmi mendapatkan pemain yang pernah memperkuat Persija, Amrizal Umanailo. Pada BRI Liga 1 2022-2023, pemain sapaan akrab Amrizal tampil sebanyak 21 pertandingan untuk dua klub. Dua klub tersebut adalah Borneo FC di putaran kedua dan di awal musim bersama Barito Putra. Faktor keluarga jadi pertimbangan utama Umay menerima pinangan Persita pada Liga 1 musim depan. Karena alasan ini, ia menilai Persita merupakan opsi terbaik dalam karirnya. Edilson Maringa login ke Bali United. Bali United baru memiliki 3 pemain asing yakni Brahikmat Nouri, Privat Braga, dan Eber Besa. Masih ada 3 pemain asing yang bisa didatangkan Bali United untuk musim depan. Ini merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh PT Liga Indonesia Baru LIP terkait pelaksanaan BRI Liga 1 2023-2024. Satu di antara poinnya adalah kuota pemain asing yang didaftarkan adalah 5 pemain asing bebas dan 1 pemain asing Asia Tenggara. Pelatih Bali United Stefano Cugura bisa leluasa dalam menentukan pemain asing di sektor mana saja. Pelatih yang karib disapa Teko tersebut mulai membocorkan sosok pemain baru Bali United. Yang jelas, ia mengincar posisi pemain asing di bek tengah.